Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan anggota akan menjelaskan tentang penjadwalan CPU. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Fajar dari Universitas Surya Kencana, Fakultas Teknik, Program Studi Informatika. Kita langsung saja. Penjadwalan CPU adalah suatu proses pengaturan atau penjadwalan proses-proses yang ada di dalam komputer. CPU scheduling sangat penting dalam menentukan performance sebuah komputer karena mengatur alokasi resource dari CPU untuk menjalankan proses-proses di dalam komputer. CPU scheduling merupakan suatu konsep dasar dari multiprogramming karena dengan adanya penjadwalan dari CPU itu, maka proses-proses tersebut akan mendapatkan alokasi resource dari CPU. Penjadwalan CPU adalah basis dari multiprogramming sistem operasi. Multiprogramming adalah suatu proses menjalankan proses-proses di dalam komputer secara bersamaan yang disebut paralel. Multiprogramming dapat meningkatkan progresivitas dalam sebuah komputer. Tujuan dari multiprogramming adalah menjalankan banyak proses secara bersamaan untuk meningkatkan performance dari komputer. Siklus burst CPU input atau output. Keberhasilan dari penjadwalan CPU tergantung dari beberapa properti prosesor. Pengeksekusian dari proses tersebut terdiri atas siklus CPU, eksekusi, dan input-output. Wait. Proses hanya akan bolak-balik dari dua state ini. Pengeksekusian proses dimulai dengan CPU burst. Setelah itu diikuti oleh input-output burst. Kemudian CPU burst lagi, lalu input-output burst lagi, begitu seterusnya dan dilakukan secara bergiliran. Dan CPU burst terakhir akan berakhir dengan permintaan sistem untuk mengakhiri pengeksekusian daripada melalui input-output burst lagi. Kejadian siklus burst akan dijelaskan pada gambar di slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ilham Ramdan. Pada Ilham. Baik, di sini saya Ilham Ramdan Hanafiah akan melanjutkan apa yang dibawakan oleh teman saya yang bernama Ahmad Nur Fajar. Baik, di sini kita bisa melihat gambar siklus burst. Siklus burst CPU input dan output. Durasi dari CPU burst ini telah diukur secara ekstensif. Walaupun mereka sangat berbeda dari proses ke proses, mereka mempunyai frekuensi kurva yang sama seperti yang diperlihatkan pada gambar diagram burst di bawah ini. Diagram burst ini gambarnya kawan-kawan bisa dilihat. Dispatcher, komponen yang lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses. Fungsinya adalah switching context, 2. Switching to user mode, 3. Lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program. Baik, cukup di sini untuk saya dan selanjutnya akan dibawakan lagi oleh teman saya yang bernama Sapli. Terima kasih. Baik, saya di sini Sapli Naban Kurniawan, Universitas Surya Kencana, Fakultas Teknik Prodi Informatika akan melanjutkan materi dari rekan saya Ilham. Baik, kita dimulai lagi. Penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan 1. Berubah dari running ke waiting state, 2. Berubah dari running ke ready state, 3. Berubah dari waiting ke ready, dan yang keempat terminate. Selanjutnya, kriteria penjadwalan. Suatu algoritma penjadwalan CPU yang berbeda dapat mempunyai nilai yang berbeda untuk sistem yang berbeda. Banyak kriteria yang bisa dipakai untuk menilai algoritma penjadwalan CPU. Kriteria yang digunakan dalam menilai adalah
Yang pertama CPU utilization, yang kedua throughput, yang ketiga turnaround time, yang keempat waiting time, dan yang terakhir kelima response time. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada kritik dan saran, silahkan komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalam.